Shalom adik-adik. Shalom. Halo, ketemu sama Cece Fani lah. dengan Koko Erwin Erwin. lah. Ya. Lama gak ketemu nih udah Iya. ya. Apalagi adik-adik kita masih dalam tahap online ini, Ceh. Ya, pasti adik-adik kangen nih, apalagi kangen sama Ceh Fani, sama Ko Erwin, sama Koko Cece pembina yang lain ya. Kita juga sangat kangen banget sama adik-adik bener di rumah. kok. Ya. Oke, sore ini seperti biasa kita mau ibadah online. Siapkan hati adik-adik. Ya, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Ceh Fani, boleh Iya. bimbing kita dalam Oke, doa? kita doa ya, lipat Yo. tangan, tutup mata, ikuti Cece doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sekolah minggu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, biarlah kami terus mengasihi Tuhan. Walaupun kami di rumah sekolah minggu online Tuhan, biarlah kami tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Oke. Ya adik-adik, Ya. yuk pakai berdiri yuk. Kita Sore mau ini nyanyi ya, yuk. sebelum nyanyi kita mau suruh adik-adik ini yayali dulu, Ceh. Oh, yayal biar dulu, agak oke. badannya biar agak lentur sedikit Oke. waktu mau nyanyi ya. Oke, kita tes ya. Jesus, amin. Lebih semangat lagi, Jesus, amin. Iblis, no, no, no. Watch out. Sekali lagi, iblis, no, no, no. Watch out. Oke, kamu yakin ada di rumah udah mulai semangat nih, udah siap nih untuk Yuk. memuji Tuhan ya, Ceh? Ya, pakai Lagunya berdiri apa ya nih, Ceh? semua ya. Kita lagu apa ini? Yesus pokok. Oke, Yuk, semuanya semangat pasti yuk. tahu di rumah adik-adik Yesus pokok. Musik. Semuanya boleh bertepuk tangan di rumah. Tidak ada yang berdiam diri. Ajak koko, ajak dedeknya, ajak cicinya, ajak babysitternya, siapapun di rumah, ajak semuanya bernyanyi, oke? Yesus pokok. Dan kita apa? Kita carangnya, tinggallah dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, oh, 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 oh. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku. Tunjuk teman-temannya, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Lu lagi lagu, katakan Yesus pokok. Wow, 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 wow. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Semuanya tunjuk ke atas. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Katakan, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya.
tinggal di dalam Yesus, pasti adik-adik Buah. Oke, Amin. adik-adik, karena kita sudah Yesus tinggal dalam kita, kita berbuah nih, Ceh. Ya. Nah, kita mau menebar kasih Yesus benar. pada teman kita, pada keluarga kita, pada sesama kita, pada orang-orang di sekitar. Setuju? Setuju. Nah, kita mau nyanyi lagu KASIH, kasih. Kasih. Oke, adik-adik tetap berdiri, jangan ada duduk ya. Oke. Kita mau lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Yuk, semuanya ini yuk. Tangannya Semuanya yuk. ikuti gerakan Koko Tangan Cece di depan ya. Sama-sama katakan KASIH. Kasih, 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 KASIH. KASIH, 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 KASIH. Kanan ya, kasih, kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 KASIH. Kasih, 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 kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. peluk Koko Cece-nya. Kepada teman, seperti kasih. Sekali lagi katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. peluk papa-mamanya yang ada di rumah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih. Yang terakhir ya, peluk bareng-bareng ya. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, kau persilakan boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati sebelum kita dengar firman Tuhan. Amin. Ya, Ceh. Ya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kau percaya dari di rumah sekarang terbatas, mau ketemu orang pun sekarang terbatas. Tapi percayalah bahwa satu pribadi yang adik-adik cari setiap hari yang selalu ada untuk adik-adik itu tidak akan pernah lari dalam kehidupan adik, tapi selalu ada. Mari kita panggil namanya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin
dalam hati kami Tuhan. Yesus ku Biar Kau yang bertahta, Kau yang memimpin setiap hidup kami Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sekali lagi. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kalau kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh duduk diam mendengarkan apa yang boleh Cece Koko pembina kami jelaskan. Amin. Terima kasih Tuhan, semoga kami terus mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan Amin. Salam adik-adik, ketemu lagi sekolah minggu online GZA Maranatha. Oke, tadi kita kan sudah pujian, sudah penyembahan, dan sudah berdoa. Saatnya sekarang kita mendengarkan firman. Ya, firman hari ini kita bicara tentang Paulus, Priscilla dan Aquila. Siapa itu Paulus? Siapa itu Priscilla dan Aquila? Ya, bagus sekali. Paulus itu adalah salah satu nabi Tuhan yang luar biasa ya, yang dipakai tahu Tuhan dengan sangat luar biasa. Oke, sekarang kita baca dulu Paulus. Tentang Paulus itu kita ambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 11 ya. Baca sama-sama ya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu.
Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Oke, di sini kakak baca sampai ayat yang ke-17 karena tanggung ya, satu pasal kita potong ya. Jadi pembahasannya ayat 1 sampai 11. Di sini berbicara tentang Priscilla dan Aquila menolong Paulus. Oke, siapa tadi Priscilla dan Aquila? Sepasang suami istri yang membantu Paulus ya. Nih ceritanya sebentar. Tuh, suatu hari tuh Paulus pergi ke kota Korintus ya. Dia diutus Tuhan untuk pergi ke kota Korintus, dan di kota itu dia tidak mengenal siapapun. Dia tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya kerabat. Dia tidak kenal siapapun di situ. Tetapi dia tidak khawatir. Padahal kota Korintus itu adalah salah satu kota yang ramai ya. Kota ramai, kota yang banyak disinggahi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia ya. Nah terus coba kalian pernah lihat nggak di layar TV itu kota Jepang? Kota Jepang itu kan kota yang paling sibuk. Ada simpang 4-nya itu yang paling ramai sedunia itu. Nah di situ orang berjalan tergesa-gesa, terlalu ramai ya, terlalu lama. Jadi siapa cepat dia sampai, siapa cepat dia dapat jalan ya, begitu ya. Nah begitu juga yang terjadi dia mendahulu di kota Korintus nih ya. Kotanya sangat ramai, terus berbagai orang dari berbagai dunia itu singgah di kota Korintus. Jalan-jalannya ramai dan semua orang tuh serba tergesa-gesa, nggak ada yang lambat-lambat gitu bergeraknya ya. Nah kemudian seandainya kalian sendirian ada di kota Tokyo yang begitu ramainya, tidak kenal siapapun dan tidak punya keluarga atau teman, bagaimana perasaan kalian? Cemas ya. Apa istilahnya? Gimana lah saya tidak punya teman, kemana saya nanti mau melangkah kemana, menginap di mana, tinggal di mana gitu ya. Nah tapi tidak dengan Paulus. Paulus tidak pernah khawatir, dia tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas. Dia percaya dengan tuntunan Tuhan, dia percaya dengan kasih setia Tuhan ya. Dia selalu percaya, dia menyerahkan semuanya hanya ke tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengutus dia ke sana, dia pergi ke sana walaupun dia tidak mengenal siapapun di kota itu. Pada saat ini kita membahas ketika Paulus diutus ke Korintus. Dia tidak kenal siapapun, tapi dia tidak pernah khawatir ya. Tidak pernah khawatir siapa yang akan menjadi temannya di sana, di manakah dia akan tinggal, bagaimanakah pelayanannya nanti, siapakah yang akan mendukung dia, siapakah yang akan membantu. Tidak, dia tidak pernah khawatir karena dia selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan dia percaya dengan penyertaan Tuhan. Dan luar biasanya bagi orang yang percaya, apa yang dipercayai dia itu ya, apa yang diserahkannya kepada Tuhan itu pasti Tuhan berikan ya, Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan melalui kebaikannya. Seperti Paulus saat ini, tidak lama Paulus sampai di Korintus, tidak lama dia sampai di Korintus, dia bertemu dengan dua orang Kristen yang baik yang kebetulan baru pulang dari Italia ya, Priscilla dan Aquila dan Priscilla. Nah Aquila dan Priscilla ini sepasang suami istri yang bekerja sebagai tukang kemah. Kebetulan Paulus dulu punya sejarah sebagai tukang kemah ya, pernah bekerja di tukang kemah. Jadi ketika mereka tahu Paulus ada pengalaman bekerja di tukang kemah, mereka panggil Paulus, mengajak Paulus berteman, kenalan, kemudian mengajak Paulus untuk ikut bergabung dengan pekerjaan mereka sebagai tukang kemah. Nah di sini secara tidak sengaja terjadi barter ya, tidak dibarter. Priscilla Aquila menolong Paulus untuk tempat tinggal, pekerjaan dan uang ya. Sementara Paulus juga menolong Priscilla Aquila dalam usaha pembuatan kemah. Sementara
Paulus juga mendapatkan tempat tinggal. Jadi istilahnya saling menguntungkan ya, saling membantu, saling simbiosis mutualisme. Kalau dalam pelajaran dibilang ini yang namanya pertolongan, saling membantu, saling mengisi, saling memberi, saling bermanfaat satu sama lain ya. Nah, kemudian Paulus ini satu minggu itu dia bekerja bersama Aquila dan Priscilla sebagai tukang kemah, tapi pada hari Sabat dia tetap beribadah di rumah ibadat, bahkan memberitakan tentang Yesus ya, memberitakan berita tentang Yesus, mengajarkan berita tentang Yesus, dan di sini Aquila dan Priscilla langsung, oh ternyata Paulus adalah salah satu pengajar Tuhan Yesus ya. Nah jadi apa? Jadi mereka semakin hari ketika bersama dengan Paulus, semakin hari kehidupannya semakin baik. Bukan secara materi ya, tetapi secara rohani. Secara rohani mereka semakin menuju ke arah positif. Setiap hari mereka menjalankan apa yang tertulis di Alkitab ya, yang tertulis di firman Tuhan ya. Belum ada Alkitab begitu ya, yang tertulis di firman yang Paulus sampaikan ya, di berita yang Paulus sampaikan, di firman yang ada di Taurat ya. Nah mereka laksanakan terus, setiap minggu mereka melakukan ibadah yang baik. Kemudian kan di sini mereka juga tidak lupa istilahnya membantu pelayanan Paulus gitu loh, membantu pelayanan Paulus untuk menyokong dia, membantu dia dari segi apa sih yang dibutuhkan Paulus untuk pergi ke gereja, dikasih gitu. Apa sih yang dibutuhkan Paulus untuk memberitakan firman, untuk berkhotbah dan segala macam. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik, memberikan baik itu dana, materi, baik itu hati, waktu, kesempatan segala macam dia berikan kepada Paulus ya. Dia sangat membantu Paulus dengan luar biasa, dia membantu Paulus, menyokong pelayanan Paulus ya di kota Korintus. Kemudian selama Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla selama 1 tahun 6 bulan, itu bukan waktu yang pendek ya untuk menerima seorang tamu tinggal bersama, kecuali kalau kita adalah ponakan tinggal di rumah tante, itu boleh, bisa lama. Tapi apakah kalian pernah melihat orang tua kalian menerima tamu lebih dari 1 minggu tinggal di rumah, menginap di rumah? Tamu loh, bukan keluarga, bukan kerabat, tapi tamu. Tidak pernah ya. Nah ini Aquila dan Priscilla menerima Paulus, membantu Paulus, menyokong Paulus, menyediakan tempat tinggal bagi Paulus itu selama 1 tahun 6 bulan, sampai Tuhan berfirman kepada Paulus untuk apa? Coba kita baca di Kisah Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sampai suatu hari Paulus itu dibenci sama kaum Yahudi. Dibenci sama kaum Yahudi karena pemberitaannya dianggap membawa umat Yahudi menyembah dengan cara yang berbeda seperti kebiasaan mereka. Padahal bukan itu ya. Padahal maksudnya si Paulus ini memberitakan tentang firman tentang Yesus adalah Mesias, supaya semua penduduk Korintus itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, bukan mengubah tatanan cara ibadah ya. Nah kemudian tapi Tuhan berfirman kepada Paulus, jangan takut, tetaplah bersaksi, tetaplah memberitakan firman Tuhan ya. Nah di sini dikatakan apa? Ketika banyak orang Yahudi membenci Paulus, Aquila dan Priscilla bukannya enggak kok, saya enggak kenal, bukannya pura-pura enggak tahu dengan Paulus ya, bukan. Kalau dibilang ada Paulus enggak tahu. Kamu teman Paulus ya? Enggak, bukan teman Paulus. Tidak ya, mereka tidak bersikap seperti itu, tapi mereka justru mendukung tetap berada di samping Paulus ya, menopang, mendukung. Nah terus
dia tetap menyokong apa yang diperlukan Paulus selama pelayanan dia, apa yang diperlukan Paulus untuk pelayanan dia supaya semakin lebih baik lagi, bukan malah menghindar, bersembunyi dan pura-pura nggak tahu, bukan ya. Nah di sini juga kita diajarkan bahwa ketika kita melihat teman kita sedang kesulitan, kita bukannya menghindar ya, kita bukannya menghindar atau pura-pura nggak tahu atau ayo sudahlah dia bisa lewatin itu, bukan ya, bukan. Tapi di sini kita diajarkan seperti Aquila dan Priscilla, ketika ada teman yang kesulitan, kita justru harus lebih membantunya, lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih giat lagi ya membantu mereka ya, membantu teman kita yang sedang kesulitan. Tidak justru meninggalkan, malah ya sudahlah gitu, dia bisa lewati, nanti ada yang lain juga membantu, bukan begitu ya, bukan. Tapi kita sebisa mungkin apa yang ada pada kita bantu teman kita yang sedang kesulitan ya, tidak menghindar, tidak pura-pura nggak tahu atau tidak peduli gitu, bukan ya. Kemudian ketika Paulus pergi dari kota Korintus, ketika Paulus pergi dari kota Korintus ke kota yang lain, apakah Aquila dan Priscilla tinggal saja atau bagaimana ya? Coba kita baca di Korintus ya, Korintus lagi di Kisah Para Rasul 18, Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 23. Di situ tertulis dia Paulus kembali ke Antiokhia. Coba kita baca ya, di situ diperhatikan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya ke Kangkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Nih coba didengar ya. Priscilla dan Aquila menyertai dia, lalu sampailah mereka di Efesus. Nah, di situ ya, Priscilla dan Aquila ikut menyertai Paulus, tidak hanya ditinggalkan begitu saja, tapi ya sudahlah berangkatlah, nggak begitu ya. Tapi Priscilla dan Aquila bukan hanya menyokong, bukan hanya memberi dana, bukan hanya memberi materi, hati dan jiwa, tapi dia juga memberikan diri untuk ikut beserta dengan Paulus dalam pelayanannya, terlibat dalam pelayanannya. Di sini katanya ya, siapakah di sini yang begitu karena dia Kristen, di lingkungannya, di teman-temannya bermain atau di sekolahnya, begitu dia diejek dia langsung malu dan pura-pura nggak tahu ya. Jangan ya, kalau ada yang seperti itu jangan, tapi tetaplah berani menunjukkan, oh aku ini Kristen, memang Kristen, kamu mau ngomong apa, memang aku ini Kristen, saya adalah murid Yesus gitu ya. Tetap tunjukkan karakter Kristus, kita tetap mengasihi mereka. Kalau mereka mengejek kita tetap, oh iya nggak apa-apa, tapi saya adalah pengikut Kristus ya. Jangan bilang, apa sih kamu tuh ngejek-ngejek sih, jangan, itu apa ya istilahnya, itu tidak menunjukkan karakter Kristus. Tapi sebagai karakter Kristus kita menunjukkan kasih. Iya sudah, nggak apa-apa, saya maafin, apapun kamu bilang nggak apa-apa, terserah ya, nggak apa-apa, yang penting saya tidak mengganggu kamu gitu. Tapi kalian tetap harus semangat memberitakan tentang Yesus ya, jangan takut, jangan gentar, tetap katakan bahwa kalian adalah pengikut Kristus yang mempunyai karakter Kristus, yaitu kasih ya, kasih, tetap mengasihi mereka ya. Kemudian mungkin kita tidak bisa membantu pelayanan Yesus ya. Di sini mau tanya, siapa yang mau membantu Yesus seperti Paulus, Priscilla dan Aquila? Banyak sekali ya. Di sini kita harus punya hati untuk mau membantu Yesus. Maksudnya bukan membantu Yesus, siapa sih Yesus? Gak perlu dibantu lah Yesus. Yesus lebih berkuasa daripada kita. Maksudnya bukan membantu Yesus dalam kesulitan, bukan, tapi menjadi alat Yesus ya. Menjadi alat Yesus untuk memberitakan berita tentang Dia. Siapa di sini yang mau? Oke, banyak sekali, puji Tuhan ya. Kakak berharap semua dari anak sekolah minggu GSD Maranatha itu bersedia
bersedia memberikan hati untuk mau menjadi alat Tuhan ya, dipakai menjadi alat Tuhan. Nah, walaupun kalian kecil dianggap masih kecil karena masih anak sekolahan ya, jangan takut, jangan gentar, dan jangan merasa kecil hati, jangan merasa kecil diri, tapi harus merasa besar di dalam Kristus ya. Nah, salah satu caranya yang kalian bisa untuk menjadi alat Tuhan, memang tidak seperti Aquila dan Priscilla yang memberi tumpangan kepada Paulus, memberi tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan. Itu mungkin bagian dari orang tua kalian ya. Tapi bagian dari kalian, mungkin kalian bisa bercerita kepada teman-teman siapa itu Yesus, apa saja perbuatannya yang luar biasa, mujizat-mujizatnya, visi misinya Tuhan Yesus, maksudnya tujuan Tuhan Yesus turun ke bumi, dan apa arti penyalipan Tuhan Yesus, dan apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalian bisa bercerita tentang itu ya kepada teman-temannya, sehingga teman-teman kalian bukan hanya, mungkin ada teman-teman kalian yang Kristen yang hanya tahu dia Kristen. Nah, begitu kalian memberitakan seperti itu, mungkin teman kalian terbuka pikirannya, oh iya ya, ternyata ini loh maknanya, ini loh artinya, ini gitu ya. Jadi dia semakin menjadi Kristen yang menjadi semakin lebih baik lagi dengan firman, dengan informasi yang ada dari kalian, yang kalian berikan dan berbagi dengan mereka. Oke, jadi pesan kakak di sini, adik-adik jangan takut walaupun kecil, jangan takut dan jangan gentar untuk menjadi alat Tuhan seperti Aquila dan Priscilla ya. Jangan takut, jangan merasa kecil hati, merasa kecil diri karena masih muda, masih kecil. Kalian tetap bisa dipakai, bahkan lebih lagi dari Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla bisa kita teladani karena mereka benar-benar membantu Paulus, pemberitaan Paulus dengan sangat luar biasa. Apalagi kita ya, kita yang sudah mengetahui siapa itu Yesus, apa arti penyalipan Tuhan Yesus, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu semua sudah kita tahu. Nah, harusnya kita sudah semakin lebih luar biasa lagi menjadi alat Tuhan. Miss yakin anak-anak di sini dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa lagi dibanding hari-hari sebelumnya. Oke? Sekarang kita berdoa, adik-adik. Oke, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa dari firman yang kami pelajari hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dari cerita tentang Aquila dan Priscilla bisa mengajarkan kami dan menguatkan kami supaya kami bisa menjadi Engkau pakai, menjadi alat yang sangat luar biasa Tuhan dalam pemberitaan tentang kemuliaan nama-Mu dan keajaiban-keajaiban yang membuat kami semua menjadi heran akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau tetap menyertai kami Tuhan dan menjadikan kami alat yang luar biasa dan mengajarkan kami untuk berserah dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terlebih dalam menghadapi masa-masa sekarang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau bekerja bagi kami dan juga anak-anak-Mu yang lain yang ada di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu. Biarlah hati kami mau menjadi tempat bagi kasih setia-Mu, tempat bagi kehadiran-Mu Tuhan, dan kami menjadi lebih luar biasa lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye-bye adik-adik. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.